Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, mahasiswa seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air. Patut kita sadari bahwa pada kondisi saat ini, bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Konflik para elit pasca pemilu 2019 mengakibatkan terjadinya polarisasi dan disintegrasi di kalangan masyarakat. Dan ketika kondisi ini terus berlanjut, maka ini akan berdampak buruk terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Undangan aksi demonstrasi kepada yang terhormat kader HMI se-Jakarta dan kawan-kawan aktivis mahasiswa dan media televisi, cetak dan online di tempat. HMI Cabang Jakarta Pusat Utara. Pecat Dirjen Haji dan Menteri Agama Republik Indonesia. Selamatkan dana haji. Sehubungan dengan keputusan Dirjen Haji dan Kemenak RI yang meniadakan haji tahun 2020 dengan alasan COVID-19 dan diminta oleh Presiden. Keputusan tersebut kami anggap sangat mengada-ada. Sebab sampai hari ini pemerintah Arab Saudi sendiri belum membuat keputusan apapun mengenai haji tahun 2020. Keputusan yang mendahului pemerintah Arab Saudi dengan alasan COVID-19 dan karena permintaan Presiden adalah keputusan yang super konyol dan harus dilawan. Jamaah tidak boleh dirugikan. Dana triliunan milik jamaah haji tidak boleh diganggu. Negara tidak boleh mencari kesempatan dalam kesempitan. Pandemik COVID-19 jangan menjadi penghalang atas nama kedaruratan. Maka dengan ini, kami kader HMI Jakarta Pusat Utara akan melakukan aksi unjuk rasa yang insya Allah akan dilaksanakan pada Rabu 10 Juni 2020 pukul 13.00 sampai selesai. Bertempat di Kemenak RI, masa aksi 150 kader HMI. Tuntutan: bongkar mafia Kemenak yang membuat bancakan dana haji. Meminta kepada Presiden untuk segera pecat Dirjen Haji dan Menteri Agama RI. Selamatkan dana haji dari mafia-mafia di Kemenak RI. Demikian pemberitahuan ini, kami haturkan terima kasih. Jakarta, 5 Juni 2020. Koordinator Gunawan Albima. PT KPHMI Cabang Jakarta Pusat Utara. Hari-hari esok adalah milik kita. Hashtag selamatkan dana haji. Ayo, ini pada mau reformasi apa revolusi? Apa ngomel-ngomel, apa teriak kenceng, atau seterah aja? Sudah perlukah reformasi jilid 2? Oleh Anton Permana, Tanhana Dharma, Mangrawa Institute. Menurut saya, permasalahan Indonesia hari ini bukan lagi pada siapa presiden, siapa oposisi, bahkan ancaman COVID-19 lagi. Cukup semua itu menguras habis energi kita dan mengalihkan fokus perhatian kita selama ini. Permasalahan kita hari ini yang paling darurat itu adalah ancaman hilangnya kedaulatan negara yang beralih ke bawah kendali kelompok elit global dan para cukong. Tanpa kita sadari, ternyata reformasi telah memporak-porandakan seluruh segi bernegara kita. Konstitusi kita disulap jadi liberal, budaya kita ditukar menjadi super liberalis dan sekuler. Reformasi ternyata hanya halusinasi indah yang melenakan. Pasca reformasi, bangsa kita kehilangan arah, kehilangan panutan, karena secara sistematis sesama anak bangsa diadu domba. Anak-anak PKI dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai ujung tombak pendobrak runtuhnya Orde Baru hingga sekarang. Kelompok fundamentalis direkrut untuk dijadikan bumber agenda Islamophobia. Kelompok liberal diberikan panggung untuk merontokkan jati diri bangsa melalui film. Kelompok liberal diberikan panggung untuk merontokkan jati diri bangsa melalui film, sinetron, infotainment, dan berbagai event hedonis yang jauh dari nilai luhur Nusantara. Dengan topeng modernisasi, di mana semua itu sebagai strategi melemahkan karakter anak bangsa supaya labil dan murah dicucuk hidungnya. Cukuplah, semua sampai di sini. Mari kita tepuk jidat kepala kita masing-masing. Ini semua hanyalah permainan elit global semata. Ibarat orkestra indah yang melenakan kita
Padahal semuanya adalah cara halus mereka merampok negara kita, menghisap kekayaan negara kita, dan menguasai semua lini kehidupan kita. Hari ini, secara ekonomi, hutang negara kita tinggi menggunung dan terancam gagal bayar. Aset vital negara tergadai, BUMN strategis tergadai. Infrastruktur utama dan fasilitas yang mengurusi hajat hidup orang banyak terancam diambil alih mas asing dan asing. Semua potensi sumber daya negara ini seakan sengaja dikuras sehabis-habisnya, sehingga kering kerontang sampai bangkrut. Produk impor merajalela dan menghabisi produk lokal anak bangsa. Bahkan kebutuhan sandang pangan, garam dan sayur mayur pun negara ini bergantung pada impor. Sangat murah dan memilukan bagi negara agraris dan maritim terluas lautnya di dunia ini. Sumber kekayaan alam hampir semuanya dikuasai asing. Miliaran dolar mengalir ke luar negeri setiap tahun. Negara hanya dapat sisa rimah-rimahnya saja. Negara tak ada kemandirian dan kedaulatan lagi. Korupsi semakin sistematis. Kasus besar seperti Jiwasraya, Bumi Putra, ruang guru online yang triliunan rupiah menguap dan tenggelam begitu saja. Pengangguran bertambah banyak. Masyarakat semakin miskin, semua harga melambung tinggi, hingga BPJS pun dinaikkan tanpa peduli derita rakyat. Dan hebatnya, pemerintah seakan tutup mata dan pelongo-pelongo saja. Entah tidak peduli atau karena tidak berdaya. Tak tahulah kita. Inilah yang disebut penjajahan gaya baru alias neokolonialisasi. Kita miskin, mereka kaya raya yang dirampas dari negeri kita. Sebentar lagi, Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU Omnibus Law akan disahkan. Setelah sebelumnya, Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Corona juga sudah disahkan. Lihatlah cara mereka memainkan kita. Di saat semuanya lumpuh karena wabah, di saat itulah mereka mengambil kesempatan. Lengkap sudah negara hari ini cukup dikuasai 3 kelompok saja. Cukong, politisi, aparat dan pejabat. Keren bukan? Makanya saya bilang ini bukan masalah biasa lagi. Bukan urusan cebong vs kampret lagi. Bukan urusan mudik pulang kampung atau Jainuddin Ngaciro lagi. Saat ini semua tentang nasib kita. Nasib bangsa Indonesia yang salah arah, salah urus dan menuju kehancuran disintegrasi bangsa. Puncaknya nanti adalah kita semua akan dipaksa dan digiring kepada satu titik yang bernama perang saudara. Caranya sangat mudah, lukai dan sakiti sekelompok mayoritas agar reaktif dan radikal, lindungi dan persenjatai kelompok minoritas dengan fasilitas kebal hukum, power kekuasaan dan senjata. Maka jadilah dua kubu ini seimbang dan sangat enak untuk dibentur-benturkan. Sampai semaunya dan semuanya hancur lebur. Ibarat politik belah bambu, satu diangkat dan satu diinjak-injak. Setelah dua kubu ini kalah jadi arang dan hancur lebur, barulah mereka rebut kekuasaan ini secara penuh dari kita. Apakah kita rela? Apakah kita mau? Ayo kumpul semuanya. Rakyat sudah gerah dan marah. Rakyat hanya butuh satu komando dari tokoh bangsa dan ulama. Kesulitan ekonomi dan kerusakan negara sudah di mana-mana. Mari rembuk nasional. Rakyat sudah sangat rindu melihat para tokoh bangsa berkumpul kembali bersama-sama tanpa ada lagi gap kubu-kubuan. Negara kita darurat, negara kita diambang kehancuran. Cukup sudah kita diacak-acak dan diadu domba para naga-naga. Kita berdarah-darah, mereka tertawa gembira. Hahaha. Lalu solusinya apa? Kita mau bagaimana? Jawabannya adalah reformasi jilid 2 dengan cara yang konstitusional. Kembalikan konstitusi negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hentikan instrumen permainan kekuasaan oligarki yang semua dipegang oleh partai politik, sedangkan partai politik dikendalikan istana. Sedangkan semua itu dikendalikan lagi oleh kekuatan elit global dan cukong di belakangnya. Ini berbahaya. Negara menjadi rusak dan hancur kalau terus dibiarkan. Karena negara ini ada atas mandat daerah dan raja-raja Nusantara. Dan perjuangan para syuhada bukan partai politik dan cukong. Kok hari ini mereka yang kuasai negara kita ya? Sebodoh itukah kita semua? Ingat, kekuatan utama rezim hari ini ada pada aparat keamanan yang bergeser menjadi alat kekuasaan. Yang begitu setia menjadi tameng kekuasaan. Mereka seharusnya setia bersama rakyat. Hari ini telah dibajak oleh kekuasaan. Tapi saya yakin, mayoritas aparat kita masih banyak yang merah putih dan setia pada Pancasila, bukan penguasa. Saya setia pada penguasa hanya para elit-elitnya saja. Tapi yakinlah,
Kalau sudah seluruh rakyat Indonesia yang bergerak dari Sabang sampai Merauke secara serentak, maka saya yakin semua akan bergabung kembali dalam pangkuan rakyat. Karena mereka lahir dari rakyat untuk rakyat, bukan cukong. Itu kunci utama jawabannya. Sudah paham bukan? Mari bangun semua. Negeri ini sudah diambang jurang kehancuran. Mari kita tuntut bersama-sama agar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dan segera agendakan reformasi jilid 2 secara damai dan bermartabat. Hentikan sudah semua permainan ini. Jangan malu lagi kita diadu domba. Dijadikan ayam aduan, dijadikan keledai bodoh yang mau diperintah dan dinina bobokkan. Keselamatan negeri ini di atas segalanya. Sebelum kita semua menyesal di akhir yang tiada guna, mari bangun, bergerak serentak, menyelamatkan Indonesia. Merdeka, salam Indonesia Jaya.